Sahabat Dream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan kepada kita tentang sesuatu hal yang sangat penting. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar mereka memberikan peringatan dan penjelasan kepada mereka. Ayat ini secara jelas mengajarkan kita pentingnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi yang baik adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim dan setiap mukmin. Komunikasi yang efektif adalah skill atau keahlian yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai zaman Nabi Allah Adam alaihissalam hinggalah zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dan simak bagaimana kemampuan dari para nabi dan para rasul menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada mereka, maka kita bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berbahasa, berkomunikasi yang baik di tengah kaumnya. Dan ini menjadi penting bagi para nabi dan para rasul untuk menyampaikan message atau pesan yang Allah amanahkan kepada mereka. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam ketika menyadari bahwa kemampuan berkomunikasi dengan kaumnya tidaklah sebaik saudaranya Harun, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Harun seorang nabi dan dengannya kemudian dia bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Allah Musa kepada kaumnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan atau skill kita di dalam berkomunikasi atau berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat Dream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan skill atau kemampuan berkomunikasi yang baik, ada banyak hal kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, skill atau komunikasi yang baik dapat menyampaikan tujuan yang ada dalam diri kita dengan tepat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menyampaikan apa maksud dan harapan yang ingin kita raih dan ingin kita capai terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, skill atau komunikasi yang baik ini mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bisa memudahkan urusan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memerlukan bantuan orang lain misalnya, kita memerlukan support dan dukungan dari orang lain misalnya, dan itu semua dapat kita capai, dapat kita jalankan dengan mudah ketika kita memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Dan yang ketiga, setidaknya kemampuan atau skill yang baik di dalam berkomunikasi adalah kunci sukses atas berbagai hal dalam kehidupan kita. Berbisnis misalnya, bisnis yang Anda jalankan akan sukses dan baik ketika Anda memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, dengan pembeli, dengan konsumen. Tengoklah bagaimana Rasulullah SAW dahulu berniaga dan berdagang, bahkan kepiawaiannya di dalam berdagang sampai-sampai menyebabkan simpati yang begitu tinggi, simpati yang begitu mendalam dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian di belakang hari melamarnya menjadi seorang suami. Kemampuan berbisnis Rasulullah SAW juga didasari oleh kemampuannya di dalam berkomunikasi dengan para konsumennya. Dan salah satu kunci dari komunikasi beliau adalah jujur atau tidak berkata bohong ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, komunikasi yang baik atau kemampuan kita berbicara dengan baik kepada orang yang ada di sekitar kita adalah menjadi kunci sukses di dalam berdakwah. Tidak ada para nabi dan para rasul yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Setidaknya dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan Allah sebagai Tuhannya. Seperti pada kasus Nabi Musa misalnya, walaupun secara bahasa beliau tidak mampu menyampaikan risalah Allah dengan baik
melalui lisannya, tetapi kemudian dia adalah seorang nabi dan rasul yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa yang menarik yang terjadi antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama betapa Nabi Allah Musa alaihissalam adalah sosok nabi yang begitu banyak mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ingin mengetahui bagaimana kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak tidur seperti makhluk. Ini satu hal yang merupakan ciri kecerdasan Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai karena kemampuan komunikasi yang baik antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian para nabi dan para rasul, hanyalah Nabi Allah Musa alaihissalam yang diberikan keistimewaan dengan kalimat wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Para nabi dan para rasul yang lain Allah mengutusnya Jibril, tetapi untuk Nabi Allah Musa alaihissalam Allah langsung berbicara kepadanya untuk menyampaikan pesan dan amanah yang harus disampaikannya kepada manusia. Oleh karena itu, bagi Anda yang berstatus atau berprofesi sebagai dai, kemampuan berkomunikasi yang baik dengan jamaah Anda adalah sesuatu kemestian dan harus dikuasai. Anda ingin menyampaikan kebenaran, tetapi ketika kebenaran itu tidak disampaikan dengan komunikasi yang baik, maka Anda akan mendapatkan salah persepsi, salah tanggapan, dan bisa jadi kemudian Anda akan dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, komunikasi yang baik atau kemampuan berbahasa yang baik adalah kunci sukses di dalam memimpin. Berbicara tentang memimpin dalam skop yang besar dan skop yang kecil, jelas kemampuan berkomunikasi sangat diperlukan. Bahkan berbicara tentang kepemimpinan dalam skop yang kecil, misalnya sebagai kepala rumah tangga, ketika kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang berada dalam keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Berapa banyak rumah tangga yang pecah karena masalah miskomunikasi, karena ketidakmampuan di dalam berbahasa dan berkomunikasi. Apalagi ketika kita berbicara dalam skop kepemimpinan sebuah negara, kepemimpinan dunia misalnya, maka kemampuan berkomunikasi adalah sesuatu yang menjadi inti dan kunci kesuksesan di dalam menjadi seorang pemimpin. Terkait dengan komunikasi yang baik ini, atau bagaimana kita berbicara dan berbahasa dengan bahasa yang mudah dipahami atau sesuai dengan pola pikir dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ada sebuah kisah menarik. Dikisahkan ada seorang bahil. Jadi ada orang yang terkenal bahil di sebuah desa. Kemudian suatu hari dia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang agak dalam. Lalu kemudian dia panik dan berteriak meminta bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang ada di desanya. Lalu kemudian orang-orang pun datang beramai-ramai untuk memberikan pertolongan. Lalu salah seorang di antara mereka berkata kepada orang bahil yang terjerembab ke dalam lubang ini, "Berikan tanganmu, biar kami bisa menolongmu." Tetapi anehnya orang bahil ini kemudian diam, menolak. Sampai kemudian terjadi keributan dan kehebohan, sehingga menyebabkan salah seorang dari kerabat orang bahil ini mendatangi tempat tersebut dan bertanya, "Ada apa kalian ribut-ribut ini?" Lalu kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, "Orang ini aneh. Dia kami memintanya memberikan tangannya agar kami bisa mengangkatnya, tetapi dia menolaknya." Lalu kemudian kerabat dari orang bahil ini tersenyum. "Kalian tidak mengerti bagaimana berbicara dengan dia." Lalu kemudian dia mendekati lubang tersebut dan berkata, "Ambil tanganku agar aku bisa mengangkatmu." Aneh bin ajaib. Lalu kemudian orang bahil ini mengambil tangan saudaranya dan kemudian dia berhasil keluar dari lubang tersebut. Dari kisah ini, sahabat hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan memang ada orang-orang yang begitu sulit memahami kata-kata walaupun tujuannya adalah benar dan menyelamatkan. Sebagaimana orang bahil tadi, dia sudah alergi dengan kata-kata berikan, tetapi dia lebih mencintai dengan kata-kata ambil,
sehingga ketika dalam keadaan mendesak pun dia tidak bisa memahami bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetaplah bersama kami di 1044 AM, iDream Radio Successful Muslim Family.